8 list pekerjaan rumah yang wajib selesai sebelum jam 9 pagi. Rumah rapi, bersih, minimalis. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Bayangkan kalau ibu bangun tidur lalu melihat wastafel penuh piring kotor yang sudah membentuk formasi candi, sementara cucian baju sudah meluap seperti air bah di kamar mandi. Memang sekarang lagi tren sekali gaya hidup minimalis di media sosial yang memperlihatkan rumah selalu estetik tanpa debu sedikit pun, seolah penghuninya tidak pernah makan kerupuk di sofa. Sebuah artikel manajemen waktu pernah menyebutkan bahwa menyelesaikan tugas paling berat di awal hari bisa meningkatkan hormon kebahagiaan dan produktivitas kita sampai 2 kali lipat. Materi ini penting sekali Bu, karena kalau urusan rumah tangga tidak selesai sebelum jam 9 pagi, biasanya emosi kita akan mudah meledak seperti kompor gas yang bocor saat melihat anak menumpahkan susu. Kita butuh strategi jitu supaya urusan domestik beres cepat. Dan kita masih punya waktu untuk sekadar duduk cantik sambil menyeruput teh hangat sebelum dunia mulai berisik. Manfaat utama menggunakan daftar atau list pekerjaan ini adalah agar otak kita tidak mengalami kelebihan beban karena harus mengingat ribuan detail, kecil mulai dari jemuran sampai bumbu dapur. Dengan adanya list, ibu punya kendali penuh atas situasi rumah dan tidak perlu merasa bingung harus mulai dari mana saat kaki baru saja menyentuh lantai. Pekerjaan pertama yang wajib selesai adalah merapikan tempat tidur segera setelah ibu membuka mata agar tidak ada godaan untuk kembali bergulung di dalam selimut. Tempat tidur yang rapi memberikan sinyal ke otak bahwa satu misi besar sudah tercapai dan ruangan langsung terlihat jauh lebih lega secara instan. Jangan biarkan bantal dan guling berserakan tidak karuan, karena itu adalah awal dari kekacauan dekorasi rumah yang sebenarnya di pagi hari yang cerah ini. Daftar kedua yang harus segera dicentang adalah mencuci piring sisa semalam atau sisa sarapan agar area dapur bersih dan tidak mengundang tamu tidak diundang seperti semut atau kecoa. Ibu tentu tahu kalau wastafel yang kosong itu adalah pemandangan paling indah yang bisa mengalahkan lukisan mahal manapun di mata seorang wanita. Selanjutnya, segera masukkan satu beban cucian ke dalam mesin cuci agar mesin bekerja sementara ibu melakukan aktivitas lain yang lebih mendesak. Jangan biarkan baju kotor bertumpuk sampai membentuk gunungan, karena melihat tumpukan kain itu bisa bikin tensi darah naik lebih cepat daripada melihat tagihan listrik. Menjemur pakaian di pagi hari saat matahari masih malu-malu juga jauh lebih sehat untuk kulit tangan kita yang berharga ini. Pekerjaan keempat yang tidak boleh ditunda adalah menyapu lantai area utama seperti ruang tamu dan dapur agar debu-debu tidak ikut terbawa ke dalam kamar. Lantai yang bersih tanpa ada remah-remah biskuit yang menempel di telapak kaki akan membuat mood ibu terjaga dengan baik sepanjang hari. Kemudian, lakukan pembersihan cepat di area kamar mandi seperti menyikat lantai sebentar atau membersihkan kaca wastafel agar tetap kinclong. Saat anggota keluarga lain memakai kamar mandi yang rapi adalah cerminan manajemen rumah tangga yang prima, meskipun kita mengerjakannya sambil sedikit menggerutu karena sisa sabun yang berantakan. Ibu harus ingat bahwa sedikit usaha di pagi hari akan menyelamatkan kewarasan kita saat siang hari yang terik mulai datang menyapa. Daftar keenam adalah melakukan persiapan bahan masakan sederhana atau food prep, agar saat jam makan siang tiba, ibu tidak perlu lagi berperang dengan bawang dan cabai. Menyiapkan sayuran yang sudah dipotong akan memangkas waktu memasak secara signifikan, sehingga ibu bisa lebih santai mengurus keperluan anak atau diri sendiri. Selanjutnya, segera buang sampah dapur ke tempat sampah luar agar bau sisa makanan
tidak menjajah aroma ruangan yang sudah susah payah kita bersihkan. Ruangan yang minimalis itu bukan cuma soal sedikit perabotan saja, tapi juga soal udara yang segar dan bebas dari aroma bau apek yang mengganggu penciuman. Sampah yang dibuang tepat waktu adalah bentuk cinta diri agar rumah terasa seperti tempat istirahat yang sesungguhnya bukan seperti tempat pembuangan akhir. Pekerjaan terakhir yang wajib selesai sebelum jam 9 pagi adalah merapikan kembali barang-barang yang keluar dari tempatnya, seperti remote televisi atau buku yang tercecer. Prinsip rumah minimalis adalah setiap barang punya rumahnya masing-masing. Jadi pastikan mereka pulang ke tempat asalnya sebelum matahari semakin tinggi. Kalau 8 hal ini sudah beres, ibu bisa merasa seperti pahlawan super yang baru saja menyelamatkan dunia dari ambang kehancuran domestik. Kita seringkali merasa seperti gagal menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang baik hanya karena melihat rumah sedikit berantakan atau ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Padahal, penting untuk diingat bahwa kita ini manusia biasa, bukan robot yang bisa terus bekerja tanpa lelah atau memiliki baterai cadangan untuk diandalkan setiap saat. Rasa lelah, kewalahan, dan keterbatasan itu sangat wajar. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, mari kita mulai melihat daftar pekerjaan rumah tangga dengan cara yang lebih realistis dan penuh pengertian. Daftar tersebut seharusnya menjadi alat bantu untuk memudahkan kita mengatur aktivitas, bukan menjadi beban tambahan yang justru membuat kita tertekan. Tidak semua hal harus selesai dalam satu waktu. Dan tidak apa-apa jika ada yang tertunda. Yang terpenting adalah kita tetap berusaha semampu kita, sambil tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidak perlu merasa bersalah berlebihan hanya karena ada 1 atau 2 hal yang terlewat. Kita berhak memberi ruang untuk diri sendiri, beristirahat, dan menerima bahwa cukup itu sudah lebih dari baik. Kesimpulan dari semua perjuangan pagi ini adalah bahwa rumah yang rapi dan bersih merupakan investasi untuk ketenangan jiwa kita. Masing-masing sebagai Menteri Keuangan sekaligus Menteri Kebersihan. Bridging dari semua pekerjaan fisik ini adalah bagaimana kita tetap bisa tersenyum meski pinggang rasanya mau patah setelah melakukan maraton beberes rumah setiap harinya. Memang terkadang saya juga suka malas dan lebih memilih bermain ponsel daripada memegang sapu. Tapi hasilnya malah bikin hati makin gelisah melihat keadaan sekitar. Kita harus optimis bahwa setiap gerakan kita saat membersihkan rumah adalah ibadah yang akan berbuah manis bagi kebahagiaan seluruh anggota keluarga tercinta. Tetap semangat, Bu, karena di balik rumah yang rapi minimalis, ada tangan seorang ibu hebat yang luar biasa sabar dan tangguh setiap harinya. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.